Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handy House. Di video kali ini saya akan membahas perumahan Amaris Bintaro tipe 65 yang ada di Blok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handy House. Di video kali ini saya akan membahas perumahan Amaris Bintaro tipe 65 yang ada di Blok D. Nah, ini adalah tampak dari perumahan Amaris Bintaro tipe 65. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, dan juga tekan loncengnya. Kelebihan tipe 65 ini itu mempunyai lebar 7,5 meter. Bisa dilihat ya, lebar banget. Hingga area carportnya itu bisa untuk 2 mobil. Terus di Amaris Bintaro ini juga kami sudah kasih kanopi sebagai bonus, sehingga bagi customer yang beli di rumah Amaris Bintaro ini tidak harus mengeluarkan uang lagi untuk kanopi. Di area depan ini juga selain ada carport untuk garasi 2 mobil, ada space taman hijau yang untuk menyegarkan area depan rumahnya. Terus karena ini seperti konsep rumah muslim, sehingga area pintunya itu ada di samping. Kenapa disebut seperti konsep rumah muslim? Jadi kalau misalkan keluarga kalian, istri kalian, ibu kalian yang di dalam rumah tidak pakai busana muslim, maka itu aman, tidak langsung kelihatan dari luar kalau misalkan pintunya tiba-tiba terbuka. Di area depan ini juga ada 2 jendela, jadi ini bagus untuk sirkulasi udara di dalam ruangan, sehingga kalau misalkan kalian pada siang hari ingin dapat udara yang lebih segar tanpa menggunakan AC, itu sangat bisa, karena 2 jendela ini sebagai sirkulasi udara untuk di dalam rumah. Nah, ini adalah area terasnya. Kebetulan untuk di area teras ini ukurannya cukup besar, sehingga di area teras ini bisa menyimpan kursi dan meja tamu. Jadi misalkan tamu yang baru datang, yang baru kenal itu tidak langsung dipersilakan ke dalam. Kalau yang ke dalam itu yang udah kenal aja. Terus di sampingnya juga ada pintu yang mengarah ke taman belakang. Untuk tipe 65 ini, untuk tamannya itu ada di samping dan berbentuk letter L. Nah, terus pembatas antara taman belakang ini sama teras ini itu adalah rooster. Terdapat rooster. Rooster ini itu bagus karena angin dari luar masuk ke dalam masih bisa, tapi tidak kelihatan aktivitas yang ada di dalam atau di belakang. Ini adalah area pintu utama di tipe 65. Jadi untuk tipe 65 ini mempunyai 2 daun pintu yang ukurannya cukup besar, sehingga kalau misalkan mau masukin barang itu lebih fleksibel ya. Nah, ini adalah kondisi pintunya saat ditutup. Bisa dilihat pintunya cukup besar ya, karena ada 2 daun pintu yang ukurannya beda, yang satu full ukuran besar dan satu ukurannya yang kecil. Terus keunikan berikutnya yaitu untuk tipe 65 ini, untuk lampu terasnya itu ada di bawah, dikasih 2 titik seperti ini, sehingga ini bagusnya untuk penerangan ke area si roosternya. Jadi kalau malam lebih eksklusif lagi. Nanti saya tampilkan fotonya saat malam. Dan di atasnya tidak ada lampu. Kita masuk ke area dalam. Saat masuk ke area dalam, itu langsung kita dihadapkan dengan area living room, dan di belakangnya itu area dapur. Nah, kebetulan ini yang sudah sudah dikasih furnish
tapi kondisinya masih dalam kosong, belum dihuni. Di area living room ini itu saat buka pintu langsung dihadapkan dengan tangga yang aksesnya ke lantai atas. Nah, kebetulan tangganya juga sudah bagus ya, dikasih lampu-lampu seperti ini. Ini lampu tersebut itu bukan standar, itu adalah custom dari si pembeli. Jadi ini mempercantik aja untuk di area tangganya. Di samping area tangga ini ada ruangan living room, yang mana di situ ada etalase, itu etalase untuk TV. Sudah rapi. Dan area bawah tangga juga udah dikasih ini partisi untuk penyimpanan barang atau sebagai mini gudang. Terus untuk area dining roomnya juga kita sudah kasih furnace juga. Nah, uniknya di sini sudah dikasih meja bar, sehingga ini buat aktivitas santai-santai, atau bisa jadi ketika sudah masak ini bisa digunakan untuk meja makan juga gitu. Nah, ini adalah area kitchen setnya, area dapur bersihnya seperti ini. Jadi modelnya senada dengan konsep rumahnya. Terus di lantai bawah ini juga itu terdapat satu kamar mandi yang posisinya itu ada di area bawah tangga, sehingga tidak memakan space ruangan. Dan kelebihan kamar mandi di bawah tangga ini yaitu memanfaatkan ruang yang ada di bawah tangga sehingga tidak terbuang dan ada gunanya. Oke, kita lihat kamar mandinya yang ada di lantai bawah ini. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya kamar mandi untuk transit saja, tidak untuk beraktivitas yang banyak. Tapi kami kasih kloset duduk. Nah, kloset duduknya itu kebetulan mereknya standar, Amerika standar. Bisa dilihat seperti ini. Ini adalah standar dari perumahan Amarys Bintaro, dan ini adalah model kerannya seperti ini. Terus untuk model pintunya juga bagus, karena ini adalah pintu PVC kamar mandi, tapi modelnya itu adalah yang motif kayu, sehingga enak dipandang, tidak murahan ya. Terus ini juga handle-nya juga handle yang bagus, bukan yang biasa gitu ya. Biasanya kan kalau PVC itu handle-nya tuh yang sekedarnya ya. Kalau ini yang berkualitas. Nah, untuk di area penerangan kamar mandi saat siang hari itu, saat tidak menggunakan lampu, itu kami kasih pencahayaan dari glass box. Jadi pencahayaan dari ruangan. Nah, keunikan berikutnya ini adalah di area taman. Jadi ini adalah akses jendela yang itu bisa langsung ke area taman. Kalau dari desain aslinya, jendela ini yang ada 3 daun jendela ini itu ada 4 aslinya, menyatu dengan daun jendela yang ada di samping sana gitu. Karena ini custom dan berencana nanti kedepannya akan menambah kamar, sehingga jendelanya itu dipisah, satu daun jendelanya ada di belakang. Gunanya daun jendela itu nanti digunakan untuk pintu masuk ke area kamar yang ada di bawah nantinya, kalau misalkan jadi ditambah atau di custom kembali. Nah, kegunaan jendela ini yaitu memberikan sirkulasi udara yang bagus saat dibuka ya, saat dibuka untuk ruangan yang ada di lantai bawah ini. Nah, kita sebelum ke taman, mungkin saya jelasin dulu di area belakang. Nah, di area belakang ini itu juga terdapat dapur. Nah, ini adalah dapur kotornya di tipe 65 seperti ini. Sudah dikasih kitchen set juga. Dan sudah dikasih kanopi sehingga aman dari
panas dan hujan. Terus di area dapur ini terdapat tempat untuk mesin air di sini. Dan di area belakang ini juga ada tangga, yang mana ini adalah tangga servis untuk ke area atas untuk pembenaran toran air ya, kalau misalkan ada masalah di toran airnya. Nah, ini adalah area belakangnya, diambil dari area taman yang di sampingnya. Cukup luas ya untuk area dapur kotor yang ada di area belakang ini. Dan di area belakang ini juga terdapat satu area yang khusus untuk servis area, seperti mesin cuci itu bisa di sini. Nah, ini adalah area rumah tampak belakang yang diambil dari arah taman. Dan ini adalah area 2 lantainya seperti ini. Ini adalah roosternya seperti ini. Nah, ini adalah area taman yang di tipe 65 ini. Oke, kita lanjut ke lantai atas. Nah, di tipe 65 ini terdapat 2 kamar tidur, tapi dua-duanya ada di atas, sehingga yang di lantai bawah ini hanyalah dining room, living room, dan area taman di sini, plus area teras yang ada di luar yang ukurannya besar. Oke, lanjut ke area lantai atas. Nah, jadi ini adalah penampakan tangga untuk akses ke area atas. Jadi tangganya ini cukup eksklusif ya penampilannya. Karena kenapa? Ini kami menggunakan partisi kayu untuk lantai tangganya. Partisi kayu ini yaitu mereknya Conwood seperti ini, dan ini adalah serat fiber plus semen yang dibentuk sehingga kalau misalkan dicat warna kayu itu seratnya seperti kayu. Dan ini lebih tahan lama dari kayu, lebih awet, lebih tahan lama, dan lebih bagus ya kualitasnya. Nah, untuk di area tangga ini dikasih lampu penerangan di beberapa anak tangganya, sehingga ketika naik ke atasnya itu indah ya, bagus ya. Jadi kesannya eksklusif banget. Nah, ini adalah penampakan dari atas untuk area tangganya seperti ini. Dan untuk pegangan tangganya juga, railingnya itu juga ada kayunya juga, sehingga konsepnya senada dengan desain rumahnya. Kita lanjut. Nah, ini saat naik ke atas itu dihadapkan 2 pintu, yaitu pintu ke kamar utama dan pintu ke kamar yang sampingnya lagi. Nah, kita masuk dulu ke area kamar utama. Nah, seperti ini. Ini adalah area kamar utama, mempunyai banyak jendela sehingga bagus untuk sirkulasi udara. Dan di kamar utama ini mempunyai 1 kamar mandi, nah seperti ini. Nah,
kamar mandi utama ini, di kamar mandi yang ada di kamar ini itu mempunyai wastafel sama mereknya dari American Standard. Seperti ini penampakannya. Terus ada keran airnya juga seperti ini modelnya. Terus showernya juga ada seperti ini, mereknya juga sama, yaitu dari American Standard. Besar itunya, untuk showernya besar ukurannya. Terus untuk klosetnya kami menggunakan kloset duduk juga seperti ini, mereknya sama dari American Standard. Jadi di sini standarnya menggunakan American Standard untuk saniternya. Dan untuk jenis pintu kamar mandinya juga sama, itu menggunakan pintu yang modelnya seperti yang di bawah, yaitu model serat kayu ya, pintu PVC-nya. Dan handle pintunya juga bagus, jadi bukan handle yang PVC, pintu PVC yang biasa. Nah, ini adalah area dari kamar utamanya. Sudah dikasih lemari dan meja rias di sini. Gitu. Untuk ketinggian plafon juga cukup tinggi ya. Ini sekitar 2,7-an, dan di atasnya di custom sehingga ada desain drop ceilingnya untuk plafon atasnya, menambah keindahan dalam ruangan. Kita lanjut ke area kamar berikutnya. Ini adalah area untuk kamar anak. Ukurannya juga cukup besar ya untuk area kamar anak ini. Nah, seperti ini. Ada 2 daun jendela juga sama. Terus ini ada lemarinya. Ada lemarinya, cukup besar ukurannya. Dan atasnya, atapnya menggunakan drop ceiling juga. Ini kebetulan juga custom. Jadi standar kami itu flat, cuman ini adalah permintaan dari pemilik rumahnya untuk dibikin drop ceiling. Nah, terus udah dikasih instalasi AC, jadi gampang untuk pasang AC, dan kebetulan ini sudah dipasang AC-nya. Nah, ini adalah jendelanya. Kebetulan jendelanya sampingan dengan perumahan Bintaro Hill, jadi aman ya, udah enak banget lah di sini. Oke, oh ya, sebelum lanjut ke area kamar mandi yang ada di lantai atas, saya juga mau jelasin, ini adalah desain dari pintu untuk kamarnya. Jadi untuk pintu kamarnya kami menggunakan pintu yang double triplek, tapi dengan kualitas yang bagus, dan handle pintunya juga bagus. Ini mereknya merek solid, jadi kualitasnya sudah terjamin. Terus kita lanjut ke area kamar mandi yang ada di luar, di lantai atas. Nah, ini adalah kamar mandi yang untuk lantai atasnya, sama ukurannya kurang lebih sama dengan kamar mandi yang ada di kamar utama. Ada wastafelnya juga di kamar mandi ini, mereknya sama, standar American Standard. Terus ini adalah kerannya, model kerannya untuk di kamar mandi. Terus dikasih shower juga sama, modelnya yang American Standard yang besar untuk showernya. Terus ini klosetnya juga menggunakan kloset duduk, mereknya American Standard. Nah, untuk pintu kamar mandinya juga sama, yaitu menggunakan model pintu PVC yang motif kayu, dan handle pintunya juga sama. Jadi ini adalah kondisi di lantai atas tipe 65 Ames Bintaro. Jadi di atas ini ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi, yang mana kamar mandinya itu ada yang ada di dalam kamar utamanya. Terus satu lagi kamar mandi ada di luar seperti ini, dan di area sana itu ada jendela buat sirkulasi untuk di area ruang lantai atas ini.
Nah, ini juga desainnya unik, bisa dilihat. Jadi jadi kusennya itu sampai ke bawah ya, bisa dilihat ya, itu sampai ke bawah. Ini gunanya kalau misalkan kalian ingin custom di area belakang, ini bisa dijadikan untuk pintu akses ke area belakang. Jadi ini fleksibel ya ke depannya gitu. Oke, kita lanjut ke lantai bawah lagi. Kita turun. Nah, bisa dilihat ya, indah banget saat lampu di area tangganya itu nyala. Nah, ini bisa dilihat kalau dari bawah. Oke, tadi kelewat. Jadi untuk pintu utamanya ini kami menggunakan pintu yang full solid atau full kayu, jadi bagus kualitasnya dan unik modelnya seperti ini. Handle pintunya juga unik, dari kayu juga. Jadi desainnya itu senada dengan konsep rumahnya. Oke, terus kita lanjut keluar. Seperti ini, itu ada tong sampah yang ukurannya besar. Terus ini adalah area tamannya. Oke, terima kasih telah menonton video dari Handy House. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari Handy House. Jangan lupa juga share video ini, siapa tahu bermanfaat bagi teman, keluarga, dan kerabat kalian. Terima kasih telah menonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang minat beli rumah di Amers Bintaro, kebetulan masih ada tersisa 1 unit lagi, dan ini di posisinya ada di Blok D9. Luas tanahnya 122 meter persegi, dan nanti akan dibangun rumah sama seperti tipe 65 seperti ini. Yang kelebihannya di sini yaitu lebarnya menjadi 10 meter. Nanti saya lihatkan untuk desain gambarnya. Oke, terima kasih.